Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizky Hikmatul Fadila dengan NIM Mahya 122, Praktikum Statistika 2 Shift 2. Di sini saya akan membuat video untuk tugas mingguan Statistika 2 Modul 4, yaitu metode ANOVA. Oke, di sini langsung saja ke soalnya. Yang pertama, untuk soal pertama, PT Global Plastik adalah perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan memiliki 5 tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu inspeksi antar tim. Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi dalam detik yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memeriksa satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi sini pada tabel dapat kita lihat bahwa di sini ada tim 1 sampai tim 5 dengan masing-masing waktu inspeksinya, yang dimana pada tim 1 inspeksi pertama mendapatkan waktunya 45 detik, lalu 48 detik, 46 detik, dan seterusnya sampai tim 5 di pengukuran inspeksi terakhir yaitu 47 detik. Dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Lalu selanjutnya untuk soal 2, PT Avo Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif dalam megapascal atau MPa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu yang optimal guna meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik. Oke, di sini pada tabel dapat kita lihat yaitu ada jenis materialnya yaitu A, aluminium alloy, S, stainless steel, dan T, titanium alloy. Lalu di sini ada suhu pemanasannya yaitu ada 170, 190, 210, dan 230. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya di aluminium alloy pada suhu pemanasan 170, dia itu yang pertama eh, memiliki ketahanan yaitu 300 megapascal, yang selanjutnya 310 pascal dan 330 pascal. Namun pada suhu 190 derajat Celcius dia memiliki ketahanan 340 pascal sampai 350 pascal. Lalu begitu seterusnya sampai di titanium alloy pada suhu 170 sampai 230 juga. Dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Oke, di sini pada modul kali ini persoalan ini akan diselesaikan dengan menggunakan software RStudio. Tapi sebelumnya untuk kedua tabel ini akan dipindahkan ke dalam Excel untuk dirubah bentuknya menjadi eh, vertikal ke bawah gitu ya. Oke. Oke, di sini kita sudah masuk ke Excel ya. Nah, jadi di sini untuk tabel di soal satu kita ubah seperti ini, yaitu di sini ada tim dan waktu inspeksi. Nah, kita di sini urutkan untuk tim satu dia ada 5 kali inspeksi, yang dimana waktu inspeksinya yang pertama itu 45 detik, sampai yang kelima itu 44 detik. Lalu begitu seterusnya pada sampai pengukuran kelima oleh tim 5 yaitu dengan waktu 47 detik. Nah, untuk soal 2 bagian tabelnya dibuat seperti ini, yang itu ada jenis material, suhu pemanasan, dan ketahanan beban tarik. Yang dimana pada aluminium alloy dengan suhu 170 ketahanan beban tariknya itu 300 MPa, dan begitu seterusnya sampai ke titanium alloy dengan pemanasan di suhu 230 dan memiliki ketahanan 570 MPa. Nah, kalau udah kita buat tabelnya seperti ini, kita bisa langsung lanjut ke software berikutnya yaitu RStudio. Oke, di sini sudah masuk ke software berikutnya yaitu RStudio. Nah, yang pertama ini di sini kita harus menginstal package-nya dulu. Yang mana ada 4 package. Yang pertama itu ada Read Excel, CAR, Agricole, dan GGPUBR. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah menginstal si package-nya dulu. Nah, lalu kita lihat di bagian bawah, maka kita di sini akan menunggu sampai si seluruh instalan package-nya selesai. Oke, jika seluruh instalan packages juga selesai, maka di sini kita harus mengaktifkan packages-nya nih dengan menggunakan perintah library. Lalu kita buat library-nya ini untuk membuka keempat si eh packages-nya ini. Kita run aja. Oke, kalau sudah baru kita di sini masuk ke soal nomor satu. Ya, untuk soal nomor satu, langkah pertama ya kita harus menginput data dari Excel tadi yaitu menggunakan perintah read underscore Excel SX, yang dimana kita masukkan di sini nama dari si filenya yang barusan kita masukkan juga di folder yang sama untuk membuat project CR Studio ini ya, yaitu yang sama di sini Tuming Stat 4 misalnya. Lalu kita run aja. Oke,
Oke, selanjutnya jika kita sudah menginput data dari Excel dari si sheet 1 atau stat tadi, yang selanjutnya kita mendefinisikan si faktor dan variabel dependen, yang dimana untuk faktornya itu di sini ada tim sebagai faktornya, lalu ada si waktu inspeksi di sini sebagai variabel dependennya menggunakan perintah sVector dan sNumeric. Oke, nah selanjutnya kalau udah kita di sini ke bagian pengujian Levene test untuk homogen data. Lalu dengan di sini kita lihat terangannya jika nilai P itu lebih besar daripada 0,05, yaitu tadi 5% tadi ya, maka asumsi homogen meragam data terpenuhi. Dengan perintah Levene test waktu inspeksi, koma tim. Nah, maka kita dapat di sini significant code-nya untuk Levene test for homogeneity of variance-nya kita sini senternya itu median df value, lalu grup 4 2 titik, kita dapat hasilnya itu value-nya 2 titik 2979, lalu PR-nya 0,09455, lalu significant code-nya itu adalah 0,01 dan seterusnya. Lalu kalau udah kita lanjut ke bagian pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Lalu di sini asumsinya jika nilai P lebih besar dari eh, lebih besar dari 0,05, maka asumsi kenormalan dapat terpenuhi. Lalu kita langsung aja run untuk si Shapiro testnya ini ya, untuk waktu inspeksi di sini. Oke, kita dapat waktu inspeksinya itu W-nya di sini 0,9681801, dan juga untuk P value-nya itu 0,5951. Lalu selanjutnya yaitu kita ke penyusunan model ANOVA-nya itu sendiri ya. Dengan menggunakan perintah model sama dengan LM waktu inspeksi, lalu di sini tim dan datanya itu dari soal satu. Lalu kita pecahkan dengan ANOVA modelnya. Nah, maka kita lihat dapat di sini analisis of variance tabelnya, responsnya untuk waktu inspeksi, yang dimana DF-nya untuk tim satu yaitu summary-nya itu ada 7,22, 7, lalu ada si value-nya itu 1,2155, dan kita lihat di sini residualnya yaitu 36,62, lalu selanjutnya adalah 5,94. Oke, kita lanjut ke soal 2. Nah, untuk soal 2 kita juga di sini harus menginput data untuk si soal 2-nya menggunakan read Excel lagi, namun dengan sheet yang kedua tadi ya. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita mengidentifikasikan faktor dan variabel dependen. Nah, yang dimana kita ya, identifikasinya di sini faktornya di sini ada dua, yaitu jenis dan juga suhu. Jadi menggunakan S vektornya. Nah, jenisnya itu di sini ada jenis material dan suhunya ada suhu pemanasan. Lalu untuk variabel dependennya yaitu ketahanannya tadi ya, kita menggunakan di sini yaitu ketahanan beban tarik tadi. Oke. Selanjutnya kita balik ke pengujian Levene test untuk homogen meragam data. Nah, asumsinya yaitu jika nilai P lebih besar dari 0,5, maka asumsi kehomogenan ragam data terpenuhi. Lalu Levene test, ketahanan, jenis suhu, lalu datanya di sini sama dengan si soal 2 tadi ya. Nah, kita sudah dapat Levene testnya, di mana DF value PR-nya untuk grup 11 itu 0,4394 dan 0,92119. Lalu selanjutnya kita ke pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Nah, di sini juga kita buat asumsi jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka asumsi kenormalan dapat terpenuhi. Kita lanjut ke Shapiro testnya, yaitu untuk si ketahanan beban tarik ini ya. Nah, maka kita dapat di sini untuk data soal 2 itu ketahanan beban tarik, yang dimana W-nya ini adalah 0,95482 dan P value-nya kita dapat yaitu 0,1483. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah penyusunan model ANOVA. Di sini kita menggunakan model LM ketahanan jenis dikali suhu dan data itu dari soal 2. Lalu lanjut dengan si ANOVA dalam kurung model. Nah, maka kita dapat di sini untuk analisis variance table-nya untuk si respons ketahanannya ini, kita lihat yaitu untuk jenisnya DF-nya suhu, SQ-nya 222505, min SQ-nya 111,253, P value-nya 770,2115, dan PR-nya ini lebih kecil dari eh, yaitu 2 titik sampai eh, 2 titik 16 ini ya.
Lalu untuk suhunya juga kita dapat di sini yaitu untuk si DF3 yaitu 2139, lalu min SQ-nya 7106, P value-nya 49,1982, lalu PR-nya itu 2,107 E10. Lalu untuk jenis suhunya, untuk suhunya di sini yaitu kita dapat DF-nya 6, sum SQ-nya 272, min SQ-nya 45, F value-nya 0,3141 dan PR-nya 0,9233. Lalu residualnya di sini kita dapat 24, 3467 dan juga min SQ-nya 144. Terus significant code-nya juga ada di sini ya. Oke, sekian saja tugas mingguan dari saya untuk statistika 2 modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.